Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi Satrio. Rafael Alun dicopot per 24 Februari 2023 dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak akibat kasus anaknya yang menganiaya anak pengurus GP Ansor. Keputusan tersebut disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers di Kemenq RI pada hari Jumat 24 Februari. Selain mencopot, Sri Mulyani juga memerintahkan untuk memeriksa harta kekayaan Rafael yang dilaporkan mencapai 56 miliar rupiah. Alasan pencopotan Rafael Alun Trisambodo terkait pelanggaran disiplin dan integritas. Dasar pencopotan adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2001 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani juga meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti untuk memutuskan hukuman terhadap Rafael. Mewakili jajaran Kemenq, ia turut meminta maaf kepada keluarga korban David atas kejadian penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio. Menteri Keuangan Republik Indonesia ini menilai tindakan anak salah satu anggota staf Ditjen Pajak tersebut sangatlah kecil. Tindakan itu adalah masalah pribadi, tetapi menimbulkan dampak sangat besar terhadap Direktorat Jenderal Kemenq. Sri Mulyani menegaskan jajaran Kemenq yang memunculkan gaya hidup mewah telah memunculkan erosi kepercayaan dari masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak Kemenq. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena itu, pihaknya akan melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas dan juga sekaligus menindak mereka yang diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, posisi, dan memperkaya diri sendiri. Sebelumnya, orang tua pelaku penganiayaan yang juga pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun meminta maaf atas kasus pengeroyokan yang dilakukan anaknya hingga membuat korban mengalami luka berat bahkan koma. Rafael Alun juga menyampaikan akan dengan rela mengikuti proses hukum atas kasus anaknya tersebut. Rafael menjelaskan bahwa sebenarnya kasus ini adalah masalah pribadi. Namun, karena kemudian mendapatkan perhatian dari media sosial, maka akhirnya disorot juga gaya hidupnya sehingga ia pun siap melaporkan harta kekayaan dan akan diperiksa. Hingga kini korban masih mendapatkan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAT ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk saudara RAT, yaitu nomor ST 321 garis miring Inspektorat Jenderal IJ garis miring IJ.1 garis miring 2023.
Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan.